Alhamdulillah kita bersyukur hari ini diberikan sehat. Sehat ya Bunda? Biar sehat yang penting kaya, betul? Yang kasihan sudah sakit-sakitan miskin, repot. Kita diberikan sehat, jangan pernah katakan dokter yang menyembuhkan, syirik. Yang menyembuhkan kita Allah. Berobat itu hanya syariatnya. Orang mengatakan sehat itu mahal, saya tidak sepakat. Sehat itu tak ternilai, sakit itu mahal. Sepakat ya? Tapi kadang sakit dulu baru kita sadar bahwa sehat itu mahal. Saya 9 hari di mitra keluarga 40 juta. Karena tidak anggota BPJS. Tapi alhamdulillah umat yang bayar dapat malah 70 juta. Jadi untung saya 30 juta sakit itu. Itulah enaknya jadi ustadz ya. Ada tahu orang di YouTube saya sakit, Pak Munjir sakit ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Aneh luar negeri Pak, ada nomor rekening nggak? Subhanallah, dikirim $1.000 ya, 13 juta. Itulah enaknya kalau kita beriman. Keuntungannya kata Allah dalam Al-Quran, satu diberikan jalan keluar ketika dapat masalah. Kedua diberikan rezeki dari pintu yang tidak sangka-sangka. Ketiga diberikan ketenangan jiwa. Subhanallah. Makanya kami orang-orang Batak itu rame-rame masuk Islam. Kemarin konglomerat Batak masuk Islam. Ratusan miliar penyandang dana gereja sejabotabek. Masya Allah, beliau masuk Islam. Robi Nainggolan. Kemarin satu lagi, seorang doktor Simanjuntak. Pakar ekonomi Indonesia, tenaga ahli di Amerika, masuk Islam. Di Medan itu Pak, di Danau Toba itu, seorang pendeta masuk Islam, pendeta Panggabean, ratusan jamaat ikut masuk Islam. Jadi orang-orang Batak yang cerdas-cerdas itu insya Allah masuk Islam. Yang kurang-kurang cerdas bertahan, betul ya? Disebut amubah, asli muka Batak. Memperkenalkan diri, saya ini Munzir Situmorang, asli orang Batak. Abdi mah asli Batak. Namanya Situmorang nggak mungkin dari Garut, betul Pak ya? Walaupun wajah saya sudah kayak orang Cianjur. Orang Batak itu kan biasanya wajahnya petak-petak. Tapi wajah saya sudah kayak orang Cianjur atau Garut ya. Betul, coba lihat wajah saya sebentar Pak. Udah enak dilihat. Bandingkan wajah saya dengan supir PPD atau Metro Mini, berbeda ya. Itulah hebatnya Islam itu, bisa merubah peradaban, bisa membangun penampilan, bisa melembutkan hati yang keras. Subhanallah. Bandingkan Batak-Batak yang di luar sana. Karena semua mereka makan. Ini nggak keluar kan? Semua yang berkaki 4 dimakan. Kecuali meja, itu pun karena keras. Betul ya? Keluar ini? Enggak ya? Kalau keluar nggak usah bebas lah, nggak enak. Yang kedua Bunda, Islam itu membangun hidup bersih dan disiplin. Bayangkan orang Batak di Samosir rumahnya kotor. Ketika masuk Islam langsung bersih tanpa babi dan anjing. Makanya kami kalau orang Batak di Samosir itu Bunda, Samosir itu di tengah Danau Toba. Antum Ustaz udah pernah ke sana? Antum Ustaz belum? Subhanallah, kasihan ya. Danau Toba itu salah satu danau terindah di dunia. Dalamnya 600 sampai 800 meter. Luasnya itu 100 km persegi loh Ustaz. Kuleke saking Jawi. Panjenengan Jawi toh? Sunda. Kok Bapak bilang tadi orang Jawa? Jawa Barat beda atuh. Antum dari mana aslinya? Oh, orang Sunda. Ulah cicing wae atuh di dia. Abdi mah pernah di Bandung, jadi bisa bahasa Sunda. Orang Sunda itu kenapa lembut? Pertama karakter Islamnya sudah terbangun. Kedua, orang Sunda itu senang lalapan. Makanya dalam Islam itu sempurna, halalan thayyiban. Halal dan baik. Air panas itu secara medis dan uji klinis itu halal. Tapi tidak baik kita konsumsi suhu 100 derajat, usus hangus. Nasi itu halal, tapi kalau kita konsumsi, kita makan jumlah besar, diabetes kita naik, gula darah naik. Jadi Islam itu agama sempurna, sidqa wa adla, itulah Islam itu. Wa tammat kalimat rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah itu Al-Qur'an, sidqa wa adla, benar dan adil. Makanya kami yang pintar-pintar masuk Islam, yang kurang-kurang pintar bertahan.
Dan Batak Situmorang itu memang pintar-pintar Pak, kecuali saya. Lihat, Dr. Saud Situmorang, wakil KPK. Dr. Erwin Situmorang, jaksa agung muda bidang intelijen. Dr. Situmorang, ketua Dewan Gereja se-Indonesia. Dr. Jisman Situmorang di Sulawesi, Mayor Jenderal Situmorang. Semuanya itu Nasrani. Yang Muslim cuma satu, siapa? Dr. Gozali Situmorang, Sekjen Kementerian Sosial dulu, dengan Munzir Situmorang. Tapi Bapak lihat wajah saya dengan Saud Situmorang, langsung berbeda kan? Kita Muslim insya Allah minimal berwudu 5 kali sehari semalam. Makanya orang Islam itu cenderung lebih sehat, cenderung lebih bersih, lebih amanah, lebih berkarakter. Karena apa? Al-Quran membentuk peradaban, Al-Quran membangun akhlak. Subhanallah. Saya tidak pernah bangga Pak dengan Batak saya bangga dengan Islam saya. Saya masuk surga bukan karena Batak, insya Allah karena keimanan kita. Sepakat ya Pak? Kalau nggak sepakat saya pulang. Yang terhormat ayahanda saya, paling senior di sini, Bapak Anwar Fuadi SH. Saya juga dari hukum. Bapak pidana atau perdata Pak? Perdata ya. Kemudian sahabat saya Ustadz saking Jawi Barat, J. Kemudian Bapak monggo kita sedoyo bersyukur kepada Allah. J. Kulo iki wong Batak asli tapi bojo kulo saking Semarang, Pak. J. Jadi bojo kulo wong Jawi, kulo iki wong Batak. Supaya terwakili, Pak. Ngomong Sunda, Jawa, nanti saya pakai bahasa Batak. J. Saking Jawi sapa, Pak? Panjenengan, mboten. Oh, Bapak saking Jawi toh. Bapak Jawi ini pun di Pak. Mboten jelas. Oh, Ngawi, Jawi Wetan, J. Oh, saya baru mendarat Pak dari Surabaya ini. Kemarin siang saya baru mendarat dari Surabaya. Pertanyaan Bunda hari ini, kenapa kita beriman kepada Allah? Kenapa Pak? Bapak saking pundi? Dari mana Pak? Bapak dari mana? Oh Jawa tuh. Jawi ini pundi Pak? Oh Brebes. Tegal, Brebes, Pekalongan. Biasanya ngapak, nengendik gitu ya Pak. Membawa kayak mana kuilah kan gitu kan dari sana. Saya selalu memperkenalkan Islam itu dari batas minimal pemikiran orang. Orang bertanya, Pak, semua orang kan biasanya semua orang Nasrani, betul. Kami Islam itu cuma 10%. Di Samosir, kampung leluhur saya di tengah Danau Toba itu, Pak, Islam satu kabupaten cuma 1%. Tapi ketika di sana ada rumah orang Batak Muslim kotor, apa kata orang Nasrani? Percuma pula rumahmu kotor, padahal kau Islam. Mereka tahu orang Islam itu agama bersih. Subhanallah. Kalau ada di Parapat, di Danau Toba, di Samosir, orang Batak Muslim kepergok mencuri sama polisi. Apa kata polisi Nasrani? Percuma pula kau Islam, kau mencuri. Mereka sudah tahu Islam itu bukan agama pencuri. Ada brand image yang dibangun oleh 1% umat Islam di sana itu, bahwa Islam Batak Islam itu amanah, jujur, bersih, profesional. Terbukti Pak, saya pulang kampung ke Samosir. Perkampungan Batak-Batak Muslim itu beda sekali dengan non-Muslim itu. Tidak ada anjing, tidak ada babi, tidak kumuh, bersih. Artinya apa? Islam itu merubah peradaban. Saya bangga dengan Islam Pak. Saya bangga dengan Quran. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang kitab sucinya yang tidak bisa dirubah dan diacak hanya Al-Quran loh. Saya punya Taurat, punya Zabur, punya Injil, punya Al-Quran. Saya udah 30 tahun Pak belajar Taurat, Injil, Al-Quran itu. Dari bahasa Ibrani. Saya punya Taurat, Injil berbahasa Ibrani. Yang pendeta pun tidak punya lagi. Tahu Ibu bahasa Ibrani diantaranya? Shalom itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Assalamualaikum. Haleluya itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Kalau apa Pak? Haleluya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Itu diantaranya apa? Solaria itu bahasa Ibrani. Bunda jangan makan di sana, Bun. Tolong serius ya, Bun. Solaria itu bahasa Ibrani. Artinya apa? Tuhan memberkahi. Barakallahu fiik itu bahasa Arabnya. Artinya Bunda yang makan di sana berarti Bunda sudah 10% membangun gereja di Indonesia. Karena ada restoran Solaria. Umat Islam harus cerdas. Solar itu bahasa Ibrani, artinya Tuhan memberkati.
Shalom, assalamualaikum, haleluya, alhamdulillah. Nah, ibu, bunda, mohon tidak ada suara ya bu. Kalau saya bicara luar negeri itu ribuan orang tidak ada suara loh. Nanti saya bahas salah satu penyebab dosa ibu, tahu nggak? Ibu masuk neraka itu ada 3. Dengan mulut dia bergunjing, dengan kemaluan berzina. Yang ketiga, tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Saya bahas nanti 10 menit terakhir khusus untuk bunda. Kenapa kita beriman kepada Allah? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ada kata perintah memang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepadaku. Kenapa? Khalaqakum. Dia yang menciptakan kita. Tsumma razaqakum. Kemudian Allah yang memberikan kita rezeki. Makanya itu anak saya nomor 2 Pak, dari istri muda saya. Istri saya masih muda maksudnya. Saya doktrin sama beliau, nak, apapun yang kamu dapatkan ke depan, dia calon cita-cita dokter spesialis anak. Lihat wajahnya udah kayak wajah dokter, wajah serius, betul kan? Saya katakan, nak, jadi apapun kamu nanti, satu, tidak ada harga diri kamu kalau kamu tidak dekat dengan Allah. Omong kosong kamu nanti dokter spesialis anak, kalau tidak beriman, kamu tetap neraka kok. Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Bapak doktrin kepada anak bapak, demi Allah nak, kebanggaan papa terhadap kamu bukan berapa banyak rumah yang kamu punya, bukan berapa mewah mobil yang kamu miliki. Kebanggaan ayah hanya 2, demi Allah nak. 1, di hari kematian ayah, kamu imam jenazah nak. Di hari kematian kamu husnul khotimah. Itulah anak sukses dalam definisi Islam. Sepakat Ustaz? Kok nggak sepakat saya pulang. Karena sekarang media sudah membangun orang Yahudi dan Nasrani menggusur dan menggeser umat Islam agar semakin jauh dari Allah. Nanti endingnya saya bahas ini sholat, manfaat sholat itu. Saya cerita kasus-kasus dulu Pak yang saya temukan di Indonesia sekarang. Media sudah membangun bahwa yang mulia di Indonesia orang kaya, bukan orang bertakwa, betul? Akhirnya orang rame-rame mencari kekayaan agar dimuliakan. Rame-rame mencari fasilitas agar dihormati. Oh, saya tidak suka definisi itu. Saya lebih menghargai orang bertakwa, meskipun dia orang kampung dan tidak berpendidikan. Ketika ketaatannya luar biasa, saya sangat hormat kepadanya. Boleh jadi bapak duluan masuk surga daripada Jokowi. Boleh jadi ibu lebih duluan masuk surga daripada menteri kehutanan. Ketika ibu bertakwa, ketika ibu berhijab, ketika ibu memuliakan Islam. Sepakat? Makanya saya tidak nyaman mendengar pernyataan ibu kalau saya tanya, Bu, ibu kerja enggak? Enggak Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Justru ibu rumah tangga jauh lebih mulia daripada seandainya ibu brigjen polisi. Karena ibu melayani suami, mengurus anak, melepas suami ketika berangkat kerja, menyambut suami pulang kerja. Jauh lebih mulia daripada ibu berkeliaran di luar sana. Ibu jangan malu mengakui apa. Cuma ibu rumah tangga. Itu pekerjaan paling mulia dalam Islam. Karena akan melahirkan generasi-generasi yang islami dan unggul yang keluar dari rahim bunda. Saya ngajar di kampus, Bu. Saya sering katakan sama mahasiswi, Anda boleh S2, S3. Tapi maaf, jangan maksakan pendidikan tinggi harus bekerja. Didik anak dengan benar agar anak yang keluar dari rahim-rahim wanita muslim itu menjadi cerdas. Istri saya itu, Bu, dari teknik kimia, tapi nggak boleh bekerja. Saya bilang, saya mencari istri yang cerdas dan berpendidikan tinggi bukan untuk bekerja, tapi agar anak saya berkualitas. Bapak tahu Saudi Arabia itu, di sana yang boleh kerja wanita 1, kepolisian khusus pengamanan wanita, 2 mengajar mahasiswanya wanita, yang 3 jadi dokter. Dianjurkan memang di sana dokter spesialis apa Pak? Kehamilan, kandungan dan kebidanan. Saudi itu bagus, Bu, tegas. Bayangkan sekarang Saudi Arabia, Mekah, Madinah 400 km, 1 lubang pun Bapak tidak temukan di sana. Bapak lihat Saudi Arabia, mata uang paling stabil di dunia. Penghasil hanya minyak dan kurma, anggur, buah lebih murah dari sana daripada Indonesia. Lihat Raja Salman kemarin, Pak. Sedang resmi penanaman pohon bersama di samping Istana Bogor. Kedengaran dia hayya 'alas shalah.
Dia calling ajudannya yang pelontos berpangkat Brigjen Angkatan Darat. Bapak lihat kan ada yang pelontos tinggi besar. Itu Brigjen Pak Angkatan Darat. Begitu di calling, ditinggalkan Jokowi. Dia cari masjid sholat jamaah. Itulah muslim yang sejati. Sepakat Ustaz? Ada di Indonesia seperti itu Pak? Nyaris tidak ada Pak. Indonesia negeri Islam terbesar di dunia loh Bunda. Tanah kita paling subur, beras kita masih import. Rumput kita banyak, sapi kita dari Australia. Peternak di mana-mana, susu kita dari New Zealand. Kerbau begitu mudah hidup, tapi kita import berapa puluh ton dari India. Jakarta 9 juta dipimpin sama Ahok Pak. Tenaga kerja banyak nganggur yang masuk dari Tiongkok. Durian Medan murah dan enak, yang kita makan durian Bangkok Pak. Kenapa sampai negeri seperti ini Pak? Karena saya keliling Pak, dari Aceh sampai Irian Jaya, dan saya pernah tinggal di luar negeri. Soalnya bandingkan sumber daya negara lain di luar negeri dengan Indonesia. Indonesia negara paling kaya di dunia. Subhanallah. Ada 3 provinsi paling indah di Indonesia, karena saya keliling Bu di Indonesia. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat. Tanahnya subur, hutannya luas, pemandangannya Masya Allah. Tapi sayang, tidak kita kelola dengan baik. Akhirnya ekonomi kita di bawah standar Asia Tenggara sekarang. Tingkat pendidikan kita sekarang di bawah Vietnam. Kejahatan kita nomor 4 di dunia terbanyak, kriminalitas. Angka kematian ibu hamil 30.000 per tahun. Jumlah meninggal narkoba 30.000 per tahun Pak. Itu korban narkoba di Indonesia. Dan mayoritas itu muslim. Ini yang harus kita bahas. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Orang rajin ngaji, tapi kadang masih ngerumpi. Suka sedekah, tapi masih serakah. Berangkat haji, tapi masih korupsi. Berhijab, tapi masih jahat. Harta banyak, tapi tidak mau sedekah. Senin Kamis dijalani, tapi pelitnya Masya Allah. Tiap tahun umroh, ada ipar masih ngontrak. Umroh itu sunnah, membantu ipar wajib. Ini harus kita luruskan pemahaman umat Islam. Maaf, beragama tapi tidak berilmu. Bersyariat tapi tidak paham. Baca Quran tapi tidak ngerti. Rajin ke masjid tapi masih melecehkan tetangga. Di mana yang rusak di sini? Kolbun belum apa Pak? Belum salim, kolbunnya zolim. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Bu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi laki-laki wa min syarri maniyi. Ini hadis ini sahih. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan mataku, dari keburukan cangkemku. Ibu tahu cangkem? Dari mulutku, dari keburukan hatiku. Maaf laki-laki, dari keburukan air maniku. Wa min syarri maniyyi, dari keburukan air maniku. Berapa banyak laki-laki, maaf Pak, beristri, dinas keluar kota, menumpahkan spermanya di tempat yang bukan haknya, atau maaf, pelacur. Inilah membuat negeri ini runyam. Rusaknya dari atas Pak. Lihat Turki, bisa dijadikan role model. Erdogan itu bukan dari partai Islam, dia cerdas. Kalau dia dari partai Islam, pasti dicurigai negara. Dia masuk dari partai sekuler. Waktu aktivis partai sekuler, dia bermain di kampus karena seorang dokter, bergerak di ormas, keluar masuk partai, mengendalikan massa. Begitu mencalonkan jadi presiden, dia terkenal. Begitu jadi presiden, Bapak lihat, 90 tahun Turki tidak pernah presiden berhijab. Sekarang istri presiden berhijab. Subhanallah. 90 tahun Turki tidak ngerti Al-Quran. Sekarang Al-Quran bacaan yang paling disegani dan disenangi. 90 tahun Turki Bunda, militer tidak boleh sholat jamaah di masjid. Sekarang penuh masjid. 90 tahun Turki, Islam dicurigai dan jadi bulan-bulanan negara. Sekarang Islam terhormat dan tinggi. Atas jasa izin Allah, Erdogan menyampaikan Islam terus-menerus
bertahap dan bertingkat. Lihat Indonesia, antum lihat. Presiden kita sudah 7 atau berapa presiden kita? 7. Ada istri presiden berhijab? Gak ada kan? Negara Islam terbesar di dunia. Bahkan saya kemarin di Jawa Timur, di kampungnya Bapak, ditolak oleh Ansor ceramah di sana. Gereja mereka jaga, masjid mereka kepung. Ustadz Khalid Basalamah dikepung Ansor, dikepung Banser ceramah. Jawa Timur itu habis dilaknat Allah nanti kalau terus menerus mereka Banser dengan Ansor. Kiai pun sudah mereka tidak mau dengar di sana. 2000 jamaah ngumpul, mereka kepung Ustadz Khalid Basalamah dengan 500 orang. Luar biasa. Padahal kiai kemarin menasihati. Dengar dulu ceramahnya, Anda jangan protes. Kalau ada kebaikan disampaikan kita dengar. Bayangkan, kiai yang dalam pandangan NU begitu terhormat, Ansor dengan Banser sudah termodel. Tunggu saja laknat Allah diturunkan di Jawa Timur itu. Sekarang sudah diturunkan sebenarnya. Lihat Lapindo itu. Berapa ratus masjid Allah tenggelamkan. Karena kiai dijadikan Tuhan di sana. Saya tegas loh ini Pak. Sementara Aceh tsunami betapa dahsyat, masjid tidak ada tenggelam. Di Jawa Timur, satu gunung meletus, 8 bandara ditutup. Di kampung saya Sumatera Utara, ratusan kali gunung Sinabung meletus. Tsunami tidak pernah ditutup, Medan tidak pernah terganggu. Kenapa Jawa Timur? Syirik. Musyrik. Ustadz bicara Quran ditolak. Bapak lihat di YouTube saya itu. Saya bicara pakai Quran dan hadis, tapi mereka tolak. Kalau coba-coba kata Ansor kemarin, kami kepung. Saya berdoa semoga Allah melaknat mereka yang menolak bicara Al-Quran. Terlalu mereka itu munafik. Sepakat enggak? Kok ada ustadz ditolak Pak? Saya keliling 34 provinsi Pak. Saya ngisi kajian di luar negeri. Di Hong Kong, Islamnya hanya 7 juta Pak. Saya bebas bicara Quran. Di Jawa Timur seperti itu. Luar biasa ini Pak. Mereka nggak sadar Lapindo itu. Sudah Allah tunjukkan azabnya. Ratusan masjid ditenggelamkan Allah. Saya tegas Pak. Bapak tahu kan saya Batak. Iya. Nggak main-main Pak. Karena saya lihat Rasul yang mulia itu tegas bicara yang hak atau hak, batil-batil. Bapak lihat Umar bin Khattab bicara tegas. Makanya barangkali coba Bapak lihat. Pulau Jawa dijajah Belanda berapa tahun Pak? 350 tahun. Sumatera berapa Pak? 3,5 tahun. Dengar suara orang aja udah takut Belanda. Iya gampang kok logikanya. Di Jawa Timur gunung meletus, 8 bandara ditutup sampai ke Bandung. Sinabung cuma 60 km dari bandara, dari Medan dan dari bandara Kuala Namu, Medan. Tidak pernah ditutup. Tsunami begitu dahsyat. Satu masjid pun tidak ada tenggelam. Lapindo, berapa ratus Allah tenggelamkan masjidnya sendiri. Kenapa Pak? Sombong. Bapak harus sadar ini Pak. Sepakat nggak Pak? Karena Al-Quran Pak. Saya bahas ini karena ada dari Al-Quran. Surat berapa? Silakan Ustaz. Ada bagian Al-Quran terjemahan.